Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah raya keluarga minggu ini. Kita masih belum bisa beribadah dalam gedung gereja, namun kita percaya bahwa Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus hadir dalam setiap keluarga kita. Haleluya, mari kita naikkan pujian Bapa, Engkau yang setia Tuhan, Engkau yang mulia Tuhan. Haleluya. Setia Bapa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah raya keluarga ini Bapa. Kami percaya Tuhan, keterbatasan ruang tidak menghalangi kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi setiap keluarga yang mengadakan ibadah pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Kami terus rindukan Tuhan, Engkau memulihkan keadaan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, situasi ini akan segera berlalu Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan akan menaikkan pujian, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Bapa. Bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat suara kita puji dan serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita mau percaya bahwa di dalam firman ada banyak janji Tuhan bagi kehidupan kita. Dia adalah perisai kita. Haleluya.
di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku,
kami percaya Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu mengandung janji-janji Tuhan. Dan kami percaya dan kami yakin Tuhan, janji itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang keluar adalah benar-benar hikmat yang dari Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan surgawi Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapak. Untuk kami tetap setia, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, inilah waktu-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Haleluya. Mari kita akan menyiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saya akan ambil tema tentang satu topik dan kita akan baca bersama-sama, yaitu ora et labora. Ya, kita tahu semua artinya. Ora et labora ini berasal dari bahasa Latin yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya berdoa dan bekerja. Tetapi secara khusus arti ora et labora ini begini, berdoa dan bekerja dengan tangan. Itu lebih tepatnya dalam arti di dalam arti dalam bahasa Indonesia dari bahasa Latin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ora et labora selama ini diterjemahkan yang tadi saya sudah katakan sebagai bekerja dan berdoa. Dan oleh kebanyakan orang menerjemahkannya itu seperti ini. Bekerja diiringi berdoa agar apa yang dilakukannya berhasil. Ya, sekali lagi banyak orang menerjemahkan begini, ora et labora itu saya bekerja, lalu pekerjaan saya ini saya doakan supaya berhasil. Dan jika pekerjaan itu dilakukan bertujuan untuk mencari uang, maka hasil akhirnya begini, bekerja sehingga dalam saya bekerja, saya berdoa sehingga saya menghasilkan uang yang banyak. Nah, enggak salah, tetapi ini pengertian yang sangat dangkal Bapak Ibu Saudara tentang ora et labora. Dan mari kita akan membahas secara khusus bagaimana keterkaitan antara berdoa dan bekerja. Bagaimana kita berdoa dan bekerja menurut firman Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Haleluya. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kisah Maria dan Marta menjadi kisah yang banyak dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Ada banyak sisi-sisi yang dikupas. Tetapi saya ingin melihat bahwa, saya ingin menunjukkan, saya ingin membahasnya pada hari ini secara khusus bagaimana sebenarnya
Maria dan Marta ini adalah satu kesatuan. Ya. Banyak kali kita memisahkan antara berdoa dan bekerja. Banyak kali kita membuat satu perbedaan antara bagaimana saya bekerja dan bagaimana saya berdoa. Ya. Banyak kali orang juga menerjemahkan sesuatu yang lebih baik berdoa. Banyak berdoa itu lebih baik daripada banyak bekerja. Tapi ada banyak orang yang juga menyangkal kita perlu bekerja lebih keras. Berdoa adalah bagian yang mungkin bagian kecil yang harus kita lakukan. Ada 1-2 menit atau 30 atau 1 jam kita berdoa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan melihat bersama-sama bahwa bekerja dan berdoa ini apakah satu kesatuan atau sesuatu yang bisa dipisahkan. Ada satu cerita, ada seorang anak yang ikut lomba balap sepeda. Sebelum memulai lomba, terlihat anak ini berdoa. Dan akhirnya perlombaan pun dimulai. Di akhir perlombaan, ternyata anak yang berdoa ini menjadi pemenang. Ya, dia memenangkan lomba balap sepeda itu. Tibalah waktunya anak ini menerima piala dan menerima hadiah. Ketika dia ada di panggung, lalu seorang panitia mewawancarai anak tersebut. Salah satunya begini, selamat ya nak, kamu memenangkan lomba ini. Tadi saya melihat kamu berdoa. Kenapa kamu berdoa? Sebelum anak ini menjawab, si penanya ini memberikan sebuah pernyataan begini. Tentunya tadi kamu berdoa, kamu kepingin menang ya? Kamu doa kepingin menang kan? Dan luar biasa anak ini menjawab begini. Tidak Pak, saya tidak berdoa supaya menang. Loh, lalu apa doamu? Anak ini menjawab, saya berdoa supaya kalau saya kalah, saya tidak menangis, saya tidak sedih, saya tidak putus asa. Dan kalau saya menang, saya tidak jadi sombong. Karena saya tahu kalau saya menang itu pun karena Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mendengar kisah ini, lalu saya ingat arti ora et labora. Ada banyak orang secara mudah menerjemahkan begini, bekerja lalu berdoa supaya berhasil. Nah, supaya kalau dalam lomba supaya menang Bapak Ibu Saudara. Tetapi ternyata jauh dari itu. Nah, kita akan membahas Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa doa-doa yang kita naikkan itu seperti pernyataan dari si penanya tadi. Supaya kita berhasil, supaya kita lancar, supaya usaha kita lancar, supaya semuanya baik-baik, supaya sehat-sehat saja, supaya apa yang kita kerjakan berhasil, sukses dan sebagainya. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Tujuan berdoa sebenarnya bukan hanya meminta Tuhan menjawab doa kita. Sekali lagi, tujuan berdoa bukan hanya meminta Tuhan menjawab doa kita. Atau melancarkan urusan kita. Atau segera menyelesaikan, atau Tuhan segera menyelesaikan masalah kita. Bukan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Berdoa lebih kepada begini, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan. Kita membangun sebuah fellowship dengan Tuhan. Ya. Kita ingin mendengar suara Tuhan. Kita ingin duduk diam. Seperti tadi kisah Maria. Maria duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara. Itu inti dari doa. Ya. Bukan hanya menjawab, bukan hanya cuma meminta Tuhan menjawab doa kita. Itu menjadi salah satu tujuan berdoa. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berdasarkan pengertian dasar konsep ora et labora ini, bisa dimengerti sebagai ungkapan begini. Kita akan lihat pengertian dasar dari konsep ora et labora ini begini. Ungkapan seseorang yang rendah hati, yang meminta Tuhan untuk turut terlibat di dalam pekerjaannya. Dan dia mau mengakuinya bahwa dia terbatas. Apa yang dikerjakan terbatas.
apa yang dilakukan terbatas, akal budinya terbatas. Ini Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya pengertian dasar tentang konsep ora et labora. Berdoa dan bekerja. Sekali lagi, adalah sebuah ungkapan bahwa seseorang yang rendah hati datang dengan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta Tuhan turut terlibat di dalam apa yang dikerjakan. Iya, dalam usaha pekerjaannya dan dia mengakui bahwa dia terbatas. Apa yang tangannya bisa kerjakan terbatas, apa yang kakinya lakukan terbatas, bahkan apa yang dia pikirkan, kemampuan intelektualnya terbatas. Ini pengertian dasar tentang ora et labora. Nah, di sisi lain ora et labora adalah sebuah konsep hidup bagi orang yang tidak berpangku tangan dan berdoa saja. Nah, sekali lagi Bapak Saudara, di sisi lain ora et labora itu adalah sebuah pemikiran begini. Orang tidak berpangku tangan dan hanya berdoa saja. Ya, cukup berdoa saja. Nanti Tuhan akan jawab. Cukup berdoa, nanti Tuhan sendiri yang akan kerja. Cukup berdoa. Bukan. Konsep ora et labora bukan seperti itu. Karena begini, karena Tuhan itu tidak bisa mengambil alih sepenuhnya apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Berdoa bukan berarti begini, menyerahkan tanggung jawab ini kepada Tuhan, bukan. Itu bukan konsep ora et labora. Bukan konsep berdoa dan bekerja. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin tekankan buat kita, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika masa-masa yang sulit ini, mari kita akan mempunyai sebuah tekad di dalam hati. Sebuah pengertian yang benar bahwa saya perlu berdoa dan saya terus harus lanjut bekerja. Saya harus tetap bekerja. Ya, Bapak Ibu Saudara. Berdoa dan bekerja. Kita akan belajar sama-sama. Ada satu kisah di Alkitab yang menggambarkan cukup kuat tentang bagaimana ora et labora. Berdoa dan bekerja. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Kitab Keluaran pasal yang ke-17. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara. Kita membaca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah bangsa Israel, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan
dan ingatkan ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Saya mau tekankan ayat yang ke-12 dan 13. Sekali lagi kita melihat ayat yang ke-12 dan 13. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Ini maksud saya, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Artinya tangan Musa tetap terangkat memegang tongkat Allah. Lalu 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ketika saya membaca kisah ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini? Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada dua unsur penting dari kisah ini. Yang pertama adalah siapa? Yosua dan pasukannya yang maju ke medan perang. Ya, ini gambaran apa? Orang yang bekerja. Lalu unsur yang kedua adalah Musa, Harun dan Hur yang sedang berdoa. Ya, mengangkat tangannya, Musa mengangkat tangannya. Tertulis di situ ketika Musa mengangkat tangan maka Yosua menang. Kalau Musa turunkan tangan karena capek maka Yosua kalah, Amalek yang menang, Bapak Ibu Saudara. Nah, dua hal ini, dua unsur ini ternyata begini, tidak bisa dipisahkan. Siapa yang membuat menang? Siapa yang menjadi pahlawan atau siapa yang menyebabkan kemenangan orang Israel? Kita katakan Yosua? Yosua dong, Yosua yang perang kok. Nah, ternyata ketika Yosua perang, ada tokoh atau ada aktivitas di baliknya yang membuat Yosua menang. Siapa itu? Musa. Musa mengangkat tangan, maka Yosua menang. Bapak Ibu Saudara. Atau kita katakan, oh yang membuat menang ini ya Musa. Tuh Musa angkat tangan, Yosua menang. Musa enggak perang, Bapak Ibu Saudara. Musa enggak perang. Musa hanya berdoa. Musa hanya berdiri di atas bukit melihat dari jauh dengan tangan yang terangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, lihat. Ternyata begini, saya menemukan begini. Kemenangannya tergantung daripada apa? Dua unsur itu, dua kelompok yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu siapa? Yosua yang berperang dengan pasukan perangnya, dengan mungkin taruhannya nyawa, dengan teknik berperang, dengan strategi-strategi perangnya. Tetapi juga Musa dan Harun yang kelihatannya tidak berbuat banyak dalam peperangan, tapi juga ikut menentukan. Tercatat bahwa ketika Musa mengangkat tangannya, maka Yosua pun menang, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang kita akan lihat. Bahwa ternyata berdoa dan bekerja itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berdoa dan bekerja itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Mengapa banyak orang lebih cenderung memilih bekerja ketimbang berdoa? Cenderung memisahkan kedua aktivitas ini. Berdoa itu beda dengan bekerja. Bekerja itu beda dengan berdoa. Ternyata kita melihat kisah ini. Kisah yang pertama Maria dan Marta. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Ketika Marta berusaha sedemikian rupa menyiapkan melayani Yesus. Yesus bilang apa? Marta, engkau menyusahkan diri dan khawatir banyak hal. Pekerjaan melahirkan kekhawatiran, ketakutan, menyusahkan. Maria berdoa seolah-olah sesuatu yang berbeda, yang terpisah. Dan kita melihat dijelaskan lagi dalam kitab Keluaran ini. Ternyata
Dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Berdoa dan bekerja. Ini begini, menjadikan energi kerja kita lebih berlipat ganda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa dan bekerja menjadi satu kesatuan, kita tidak memisahkannya. Berapa banyak kita memisahkan? Ini bagian saya bekerja, saya akan bekerja. Bagian mama yang berdoa, bu bagian ibu yang berdoa, bapak yang bekerja. Apakah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa, tidak bisa. Berdoa dan bekerja adalah satu kesatuan yang sesungguhnya tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Pemahaman ini membuat kita mengerti bahwa begini, kalau kita bekerja, lalu sebelum bekerja kita membawa apa yang akan kita kerjakan dalam doa, atau setelah bekerja kita menyerahkan doa pekerjaan kita kepada Tuhan. Maka begini, bekerja merupakan bagian dari berdoa. Amin. Bekerja merupakan bagian dari berdoa. Atau bisa dibalik, berdoa itu merupakan bagian dari usaha kita, dari pekerjaan kita. Tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Seperti mata uang. Ya. Kalau saya mempunyai mata uang ini 500, kalau saya pisahkan antara angka 500 dan gambar, lalu saya pisahkan angka 500 yang sisi satunya tidak ada gambarnya, maka tidak laku. Tidak laku. Demikian juga sebaliknya. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan? Berdoa. Sekali lagi tadi saya sampaikan, berdoa, orek labora itu begini. Ungkapan mengapa kita berdoa dan bekerja. Berdoa adalah suatu ungkapan dengan kerendahan hati seseorang meminta Tuhan turut terlibat dalam pekerjaannya. Dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang dilakukannya terbatas. Memaknainya begini, bekerja dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari doa yang sungguh-sungguh juga yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi kita nggak bisa memisahkan antara berdoa dan bekerja. Jangan pernah memisahkan. Kesadaran bahwa semua yang dikerjakan dalam hidup adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Bekerja adalah begini, sebuah kesadaran bahwa apa yang kita bisa kerjakan ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Yang adalah sumber. Tuhan, Dia adalah sumber. Sumber apa? Sumber segala akal. Sumber segala daya. Sumber segala upaya manusia. Bekerja tanpa berdoa bagaikan tubuh tanpa jiwa. Ya. Berdoa tanpa bekerja bagaikan tubuh tanpa jiwa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita nggak cuma cukup untuk makan saja. Makan, minum, tubuh sehat. Nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa. Kita perlu apa? Kita perlu jiwa yang sehat. Kita perlu roh yang kuat. Roh dan jiwa, kekuatan dari mana? Dari berdoa. Rangkaiannya berdoa adalah membaca Alkitab. Maka itu kekuatan buat kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Saya tidak lama, saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari-hari ini kita perlu berdoa dan bekerja dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya. Sekalipun berdoa tidak nampak, tidak ada hasil yang
tidak ada hasil yang instan yang kita bisa lihat secara kasat mata kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, dengan kita berdoa, kita sebenarnya sedang melibatkan Tuhan untuk hadir. Kita nggak boleh berat sebelah. Kita nggak bisa hanya banyak berdoa, terus berdoa saja. Nanti Tuhan akan memberkati tanpa bekerja. Nggak bisa. Kita tidak akan pernah dapatkan itu. Alkitab katakan, kitab Amsal, orang yang tidak bekerja jangan makan. Jelas. Orang yang tidak kerja tidak usah makan. Itu jelas Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tuhan pun minta kita bekerja. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak bisa mengambil alih tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Kerja. Di dunia ini kerja. Kerja sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Syukur karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan memberikan kepada kita akal budi. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan memberikan kepada kita peluang. Tuhan memberikan kepada kita harta benda yang kita kelola. Tuhan memberikan kepada kita sumber daya manusia yang kita kelola. Tuhan memberikan kepada kita hikmat, kemampuan. Sehingga kita bisa berprestasi. Tapi kita tahu bahwa semua itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita bisa bekerja, kalau kita bisa berusaha, kalau kita bisa melakukan usaha pekerjaan kita, itu semua dari Tuhan. Itu sebabnya melibatkan Tuhan dan melakukan tanggung jawab kita. Amin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberikan contoh yang sangat jelas tentang keterkaitan yang sangat erat antara berdoa dan bekerja. Kisah yang saya bagikan tadi dalam kitab Keluaran. Musa dan Yosua. Contoh bahwa sebuah kisah bahwa berdoa dan bekerja tidak bisa dipisahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Pemerintah sedang bekerja. Apa upaya kita? Ini panggilan kita. Saya pernah berpikir begini. Ketika saya berdoa untuk bangsa dan negara. Apa sih dampaknya? Bapak Ibu saya dikasih Tuhan. Ini panggilan kita orang percaya. Untuk kita berdoa bagi bangsa. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang sedang bekerja di rumah sakit. Di garda terdepan. Untuk menangani masalah ini. Masalah virus COVID-19 ini. Bagian mereka bekerja. Itu tanggung jawabnya. Lalu bagian kita apa? Kita berdoa untuk mereka. Sama Bapak Ibu Saudara. Demikian juga di dalam apa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang bekerja, mari lakukanlah. Ketika usaha Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mengalami penurunan, tetap optimis. Ada bagian yang lain yang kita bisa kerjakan, yaitu berdoa. Yaitu kita berdoa. Pakai lutut kita untuk kita berdoa. Pakai tangan kita menggenggam untuk kita berdoa. Pakai suara kita untuk berseru kepada Tuhan. Pakai hati dan iman kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Berdoa adalah bagian dari bekerja. Bekerja adalah bagian dari berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Jadi tetaplah berdoa dan optimislah di dalam bekerja. Saya percaya situasi tidak akan pernah membuat kita gagal. Situasi terburuk pun tidak akan pernah membuat kita gagal ketika kita berdoa dan bekerja. Ada bagiannya Tuhan melakukan yang tidak dapat kita lakukan. Itu sebabnya tetap berdoa dan bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari tundukkan kepala. Mari kita akan berdoa.
Oh haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, tundukkan kepala. Saya minta ambil waktu Bapak Ibu Saudara 1-2 menit, renungkan. Kalau ada sesuatu yang berat dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, tetap optimis dalam bekerja, tapi jangan tinggalkan berdoa. Jangan tinggalkan berdoa, jangan tinggalkan bekerja, hanya berdoa saja. Tidak akan pernah berhasil. Kita sudah belajar bahwa berdoa dan bekerja adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Oh haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saya mengundang pemain musik bisa maju ke depan. WL Singers bisa maju ke depan. Sementara Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita tetap tundukkan kepala kita. Haleluya. Renungkan firman Tuhan. Ini saatnya kita bersepakat berdoa. Saya yakin yang percaya ketika dua hal ini menjadi bagian yang enggak terpisahkan antara berdoa dan bekerja, menjadi bagian yang terikat kuat di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya mujizat itu Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan satu pujian, mungkin pujian ini baru buat kita, tapi lirik dari pujian ini sungguh memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang menjamah setiap keluarga hari ini. Sama-sama naikkan pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya. Amin. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib, haleluya. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya mau minta Bapak Ibu Saudara, mari mulai berdoa. Mulai berdoa hari ini. Masing-masing berdoa. Bawa pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bawa usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Apa yang terkait dengan usaha pekerjaan itu? Mungkin Bapak Ibu yang karyawan, doakan perusahaan Bapak Ibu Saudara. Supaya di masa krisis ini, perusahaan Bapak Ibu Saudara tetap bertahan. Doakan para pemimpin Bapak Ibu Saudara. Pemimpin perusahaan, owner perusahaan, doakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang sedang usaha mandiri,
Doakan usaha Bapak Ibu Saudara. Tuhan buat mujizat. Tuhan bisa buat mujizat. Tuhan masih bekerja melakukan mujizatnya buat kita. Amin. Pekerjaan ajaib sudah Tuhan kerjakan buat kita. Haleluya. Tuhan bisa buka peluang-peluang yang baru. Doakan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memberikan hikmat untuk apa yang Bapak Ibu kerjakan, lakukan itu dengan segenap hati. Lakukan dengan optimis dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Oh haleluya. Haleluya. Silakan berdoa. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Syakarabaya syakarabaya shikararabarabara. Syararabaraya shikirarabarabara shikararabarabara shikirarabarabara. Shikararabarabara shakararabarabara shikirarabarabara. Kami yang di sini, kami juga berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk pekerjaan kami. Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan kami. Kami butuh hikmat Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak bisa kami kerjakan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, owner kami, Tuhan, manajer kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau di bawah kami ada orang yang kami pimpin, kami berdoa untuk orang-orang yang kami pimpin Tuhan. Di dalam nama Yesus, perusahaan kami, Tuhan Engkau menolong dalam krisis ini Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau mampukan perusahaan, keuangan perusahaan, Engkau mampukan dalam nama Yesus. Usaha mandiri kami Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mengalami penurunan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau sanggup Bapa, Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya dalam nama Yesus. Terima dengan iman kuasa Allah, terima dengan iman mujizat Allah, terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama naikkan pujian ini. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Engkau yang melawat kami Tuhan di rumah-rumah kami. Engkau yang melawat kami Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Sekali lagi, mari nyanyikan pujian ini dengan iman kita. Amin. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib telah dikerjakan. Amin. Aku percaya. Sekali lagi, perbuatan ajaib. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haraya sakara bara 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 bara. Hidara bara 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 sakara bara 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 sakara bara 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 bara. Hidara bara 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 sakara bara bara. Hidara bara bara sakara bara 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 Yesus. Kami percaya. Hidara bara 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 sakara bara 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 bara. Hidara bara bara ya bara bara. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap sidang jemaat Tuhan, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setiap kami yang ikut bersama-sama bersepakat berdoa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Engkau nyatakan. Karya ajaib-Mu Tuhan, mulai Engkau kerjakan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Setiap keluarga-keluarga. Setiap bentuk bidang usaha yang kami kerjakan. Engkau yang bekerja, Engkau yang melawat kami. Kami mau taruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami mau bawa iman dan percaya kami. Ketika Engkau mengizinkan ini terjadi, kami yakin satu perkara, bahwa Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam situasi ini Tuhan. Dan Engkau sedang bekerja. Memang kami tidak mengerti apa yang akan terjadi Tuhan. Tapi kami memegang janji firman Tuhan. Engkau bekerja. Engkau memberikan kemenangan. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Haleluya. Mari kita bawa para pemimpin bangsa kita. Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri, pemerintah yang di pusat sampai yang di daerah. Mari kita bawa para dokter, perawat, dan relawan kesehatan. Kita berdoa supaya mereka dalam perlindungan Tuhan. Mari angkat suara Bapak Ibu Saudara. Ini panggilan kita, panggilan gereja Tuhan, panggilan orang percaya untuk berdoa, untuk berdoa. Berdoa bagi mereka yang hari-hari ini bekerja dengan luar biasa menyelamatkan bangsa ini. Mari angkat suara kita berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang pertama untuk pemerintah kami Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden, wakil, beserta seluruh menteri yang membantu. Kami menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus pemerintahan yang di pusat sampai yang di daerah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala upaya yang dilakukan Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menanggulangi masalah penyebaran virus ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, perkara ajaib Engkau kerjakan bagi para pemimpin kami Tuhan. Tuhan tolong yang sedang mengalami goncangan ekonomi, goncangan apapun Tuhan yang terjadi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kendalikan Tuhan. Engkau turut bekerja mengendalikan situasi yang ada di bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari kota-kota sampai ke desa-desa. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan
untuk para dokter, perawat Tuhan, yang ada di garda depan. Tuhan, yang mereka berjuang sedemikian rupa untuk menolong para warga yang sakit Tuhan, yang terjangkit, yang positif, terjangkit virus ini Tuhan. Tuhan, perlindungan Tuhan atas mereka, hikmat Tuhan atas mereka Tuhan, bahkan kekuatan dari Tuhan atas mereka Bapa. Keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan, mereka sementara waktu terpisah dengan keluarga mereka, Engkau juga memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa. Ini bagian kami Tuhan, ini panggilan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang melawat Tuhan, Engkau yang melawat Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri, kami berdoa untuk bangsa ini. Kita naikkan pujian ini. Amin, 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 haleluya. Amin, haleluya. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin, haleluya. Bagi bangsa ini, amin, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia, Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah Indonesia. Amin, haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Amen. Dan Engkau sedang bekerja dan terus bekerja. Amen. Memulihkan baik negeri ini maupun memulihkan keadaan kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Tetap semangat dan optimis, percaya bahwa Tuhan terus bekerja dan masih bekerja sampai dengan hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Terus bawa dalam doa, Bapak Ibu Saudara, untuk bangsa kita, dan biar ini menjadi momen kita semakin
dekat dengan keluarga, Bapak Ibu yang masih bekerja, berdoa untuk usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang bekerja dari rumah, berdoa bersama-sama biar Tuhan yang memberikan hikmat untuk tetap efektif ya, tetap produktif ya di dalam rumah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita masih belum bisa ibadah bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa satu kali Tuhan pasti akan melakukan cara yang ajaib sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama-sama. Doakan kota kita, doakan gereja kita, baik gereja lokal kita maupun salah organisasi Gereja Betel Indonesia di seluruh Indonesia ini. Kita berdoa biar Tuhan yang bekerja. Baik Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan, Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akan akhiri ibadah raya keluarga pada hari ini. Puji Tuhan, mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami boleh melakukan ibadah raya di rumah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Kami sangat yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan bagi orang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Kami mau terpanggil untuk berdoa, untuk melakukan bagian kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang melakukan bagian Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati, Engkau bekerja, Engkau terus campur tangan. Hikmat-Mu terbuka Tuhan. Engkau mencurahkan Hikmat-Mu Tuhan. Bahkan peluang-peluang baru Engkau nyatakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan. Amen. Tuhan yang sedih, yang susah, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Tuhan yang mungkin sudah kehilangan harapan, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan kembali pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan hamba berdoa Tuhan, biar iman kami semakin hari boleh semakin kuat dalam situasi yang seperti ini. Terima kasih Bapa, terus kuatkan dan Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga, setiap usaha pekerjaan. Anak-anak kami yang sekolah di rumah, Tuhan Engkau menolong memberikan hikmat. Kepada para guru yang mengajar dari rumah, Engkau juga memberikan hikmat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memberikan hikmat-Nya, bahkan mengadakan pertolongan demi pertolongan. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan, terimalah berkat harta benda, terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan Bapak Ibu Saudara, berkat kesehatan tubuh jasmani, dan juga terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Apapun situasinya, kuasa dan penyertaan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Yang percaya, yakin menerima berkat. Bersama-sama kita berkata, amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.